Kisah tragis, peristiwa awal Mangkok Merah, Dayak Borneo. Tahun 1967 di Kalimantan Barat, terjadi pengungsian besar-besaran masyarakat Cina yang tinggal di pedalaman Kalimantan Barat. Peristiwa ini dalam rangka penumpasan gerakan pasukan gerilya rakyat Sarawak, PGRS, dan pasukan rakyat Kalimantan Utara, PARAKU, yang sebagian besar anggotanya adalah masyarakat Cina komunis. Upaya penumpasan dilakukan oleh militer serta bantuan dari masyarakat Dayak. Terjadinya perlawanan masyarakat Dayak dipicu oleh peristiwa terbunuhnya beberapa warga Dayak, yang diduga pelakunya dari pihak Cina komunis. Peristiwa ini menyebabkan masyarakat Cina yang berdiam di pedalaman Kalimantan Barat, diungsikan ke daerah pesisir, salah satunya adalah Singkawang. Gagalnya kudeta tanggal 30 September tahun 1965 menyebabkan perubahan politik di Indonesia. Tahun 1966 perdamaian dengan Malaysia diwujudkan. Brigjen Suparjo yang bertugas di Kalimantan Barat ditangkap karena terlibat dalam upaya pemberontakan tersebut. Perubahan politik ini menyebabkan perubahan politik yang tidak lagi sejalan dengan PGRS PARAKU, sehingga menganggap PGRS PARAKU sebagai pemberontak yang harus ditumpaskan. Namun upaya militer dalam penumpasan PGRS PARAKU mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan tersebut yaitu keterbatasan personil dan persenjataan militer di daerah itu. Hal lainnya yaitu adanya bantuan penduduk setempat kepada PGRS PARAKU, dalam hal ini adalah pedagang perantara yang ada di pedalaman. Mereka menjadi penyuplai logistik dan kebutuhan para gerilyawan PGRS PARAKU. Mengingat keterbatasan personil yang dimiliki militer di daerah itu, pemerintah mendatangkan personil tambahan dari Jawa untuk membantu penumpasan PGRS PARAKU. Pasukan yang didatangkan yaitu pasukan divisi Siliwangi. Pasukan ini tidak menguasai medan operasi, sehingga merekrut warga sipil sebagai pasukan terdepan karena mengetahui persis medan operasi, yang disebut sebagai pasukan perintis. Pemerintah juga meminta bantuan mantan Gubernur Kalimantan Barat yaitu Ufang Urai agar etnis Dayak dapat membantu militer dalam menumpas para pemberontak. Militer juga melakukan propaganda di kalangan tokoh Dayak dengan menyebarkan beberapa isu, bahwa orang komunis tidak menyukai sistem Dayak. Para panglima direkrut dengan dalih bahwa PGRS PARAKU akan menguasai Kalimantan Barat. Pangdam 12 Tanjung Pura mendatangi beberapa pemuka suku Dayak. Para pemuka suku Dayak diprovokasi dan ditanamkan pengertian bahwa PGRS PARAKU adalah komunis yang tidak beragama dan orang Dayak tidak bisa hidup berdampingan dengan komunis. Dijelaskan juga bahwa PGRS PARAKU adalah Cina Sarawak yang ingin memecah belah keamanan wilayah RI. Tentu saja dampaknya adalah terganggunya keamanan etnis Dayak. Terjadi pula pembunuhan etnis Dayak, yang tidak diketahui pembunuhnya. Peristiwa terjadi di daerah Ledo, seluas Pahauma, Bengkayang dan hampir di seluruh wilayah yang terdapat komunitas Cina. Situasi ini dimanfaatkan oleh militer untuk menjadikan PGRS PARAKU sebagai pelaku pembunuhan. Hal ini merupakan provokasi militer guna mendapat dukungan penuh dari masyarakat Dayak. Untuk mengalahkan perang gerilya yang dilakukan oleh PGRS PARAKU, pada prinsipnya harus dipisahkan dari masyarakat. PGRS PARAKU mendapatkan suplai makanan dari penduduk di pedalaman, khususnya dari pedagang Cina sebagai pedagang perantara di pedalaman. Berkaitan dengan adanya kontribusi ini, militer berusaha memutus kontribusi tersebut dengan memindahkan seluruh warga Cina ke daerah pesisir. Peristiwa Mangkok Merah pecah pertama kali pada tanggal 14 Oktober tahun 1967 di Taom, Selatan Sanggaledo. Penyerangan yang dilakukan oleh etnis Dayak ini dinamakan demonstrasi. Istilah halus ini membenarkan keterlibatan militer di dalamnya. Akhir bulan Oktober tahun 1967, etnis Dayak menyerang pemukiman Cina di daerah Anjungan, Mandor dan Menjalin. Berbeda di daerah utara, etnis Cina melakukan perlawanan. Awalnya penyerangan dilakukan dengan sopan dan tertib. Mereka datang dan mengambil barang-barang dari toko kemudian dihancurkan. Tetapi tidak dijarah. Etnis Cina yang tidak melawan diarahkan mengungsi ke daerah pantai, walaupun barang-barang tidak selamat. Suasana berubah ketika beberapa pemuda Cina melakukan perlawanan. Kekerasan pun semakin meningkat, di mana sub-sub Dayak dari pedalaman pun ikut serta dalam gerakan demonstrasi tersebut. Mereka bertindak di luar kontrol, membunuh bahkan memakan bagian-bagian tubuh korbannya.
Ribuan etnis Dayak dari berbagai sub Dayak berkumpul di Menjalin, lalu bergerak menuju Toho, Anjungan, bertujuan menyerang pemukiman-pemukiman etnis Cina. Kerusuhan juga terjadi di Capkala dan wilayah lainnya. Tetapi etnis Cina telah mengungsi untuk menghindari kejadian terburuknya. Kekerasan mencapai puncaknya pada bulan November, etnis Dayak mulai membunuh etnis Cina, dan membakar harta bendanya, serta bangunan-bangunan etnis Cina pun dibakar, mayat-mayat etnis Cina dibariskan di sepanjang jalan Sebadau dan Mandor. Wilayah-wilayah terjadinya kekerasan membentang dari Bengkayang di utara, ke selatan sampai di Anjungan dan ke timur hingga di Sanggau. Kerusuhan terparah di daerah segitiga Anjungan, Mandor, dan Menjalin. Peristiwa ini menjadi sangat aneh. Ketika melihat wilayah-wilayah yang terjadi konflik bukanlah wilayah PGRS Paraku. PGRS Paraku adalah pasukan yang beroperasi pada perbatasan di utara, sementara wilayah konflik berada jauh di selatan dari wilayah PGRS Paraku. Peristiwa Mangkok Merah menewaskan sekiranya 2.000 sampai 3.000 jiwa. 4.000 jiwa meninggal di pengungsian, dikarenakan buruknya gizi.